Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin mulai presentasi, moga dapat memberi esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Triana Lestari dengan NIM 21050400019, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya bertujuan membuat konten digital dengan tema tindak pidana imigrasi untuk memenuhi tugas delik-delik dengan dosen pengampu Bu Ayu Evita Dewi SHMH. Nah, tindak pidana imigrasi yang dimana saya juga mengambil dari Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2001 tentang keimigrasian, yang dimana pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan keimigrasian adalah hak ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kemudian pasal 1 ayat 3 yang dimana pasal ini menjelaskan tentang fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pasal 129, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda pidana paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian pasal 130 yang dimana setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 131 yang dimana pasal ini menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, mengandalkan, menggunakan atau mengakses data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda pidana paling banyak 500 juta rupiah. Nah, setelah saya menjelaskan tentang mengambil Undang-Undang Republik nomor 6 tahun 2001 tentang keimigrasian, nah apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana imigrasi berupa pelanggaran seperti apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu TPI, jenis-jenis TPI, dan upaya penegakan hukum terhadap KPK atau dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Masuk kepada materi pertama. Nah, apa itu tindak pidana imigrasi? Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sekitar. Nah, sehingga perlu ancaman pidana yang dimana ancaman pidana itu yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Kemudian tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarannya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Masuk kepada materi kedua, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana keimigrasian. Dalam pasal
56 di dalam diatur pula mengenai ancaman pidana terhadap pelaku membuat dan mencetak surat perjalanan Republik Indonesia tanpa hukum. Dan menurut pasal 59 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, bagi pejabat imigrasi yang memberikan surat perjalanan Republik Indonesia kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak menerimanya. Nah, yang dimana dipidana penjara paling lama 7 tahun. Adapun tindakan keimigrasian sebagai berikut, yang dimana menyalahgunakan izin keimigrasian atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin keimigrasian, yang dimana itu diberikan kepadanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 atau denda paling banyak 25 juta rupiah, yaitu pada pasal 50. Nah, pada ketentuan pidana dalam pasal ini itu bersifat alternatif, yaitu dapat berupa hukuman penjara atau dapat diganti dengan hukuman denda. Kemudian yang kedua, izin keimigrasiannya telah habis dan tetap berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Terdapat dalam pasal 52 yang dimana ketentuan pidana dalam pasal ini berkaitan dengan pasal 45 ayat 1 dan pasal 51, yang dimana jika keberadaannya itu tanpa izin keimigrasian melebihi waktu 60 hari, maka hal tersebut tidak dikenakan pasal ini. Kemudian yang ketiga, pasal 53 yang dimana orang asing yang berada di wilayah yang pernah secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia dengan pidana penjara paling lama 6 atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Kemudian masuk kepada orang asing yang dikenal sebagai imigran gelap, yaitu yang terdiri dari sebagai berikut. Masuk dan keberadaannya di wilayah Indonesia secara tidak sah, yang dimana masuknya itu tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi, dan keberadaannya tuh tanpa izin keimigrasian. Yang kedua, masuknya ke wilayah Indonesia secara sah, kemudian menghilang dan keberadaannya selanjutnya tidak lagi memiliki izin keimigrasiannya, telah habis berlakunya overstay illegal stay. Yang berikut tindak pidana yang termasuk klasifikasi pelanggaran adalah meliputi memberi keterangan yang tidak benar mengenai identitas diri dan keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan serta perubahan alamatnya, yang dimana itu tidak mampu memperlihatkan surat perjalanan pada saat diperlakukan dalam rangka pengawasan, serta tidak mendaftarkan diri jika berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 hari, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi seperti tidak membayar beban kelebihan waktu sepanjang tidak melebihi 60 hari dan izin keimigrasian yang diberikan. Kemudian yang B, tidak membayar biaya beban terhadap alat sangkut yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, denda paling banyak 5 juta rupiah. Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yang dimana pasal yang kedua, pasal 60 memberikan kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada yang berwenang dalam waktu 24 jam sejak kedatangan orang asing tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Yang ketiga, pasal 61 menyebutkan orang asing yang telah mempunyai izin tanggal tetapi tidak melapor kepada kantor Polri di tempat di mana ia tinggal dalam waktu 30 hari terhitung sejak bersangkutan memperoleh izin tanggal, diancam dan dipidana paling lama 1 atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
kemudian masuk ke materi yang ketiga, yang dimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian. Yang pertama, pengawasan keimigrasian, yang dimana pengawasan keimigrasian ini harus dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing, tindakan berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang berlaku dalam praktik internasional. Yang berlaku dalam praktik antar negara dapat menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat terhadap negara asal keluarga negaraan orang asing. Kemudian masuk kepada untuk mencapai hasil yang optimal dalam melakukan pengawasan diperlukan kepekaan indera atau sensitivity dari petugas imigrasi terhadap semua peristiwa yang dapat diduga atau mengandung unsur-unsur terjadinya keimigrasian. Nah, adapun bentuk pengawasan terhadap orang asing sebagai berikut. Yang pertama, itu ada pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Nah, bagaimana dengan pengawasan administrasi tersebut? Yang dimana pengawasan yang dilakukan dengan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa catatan, mengumpulkan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan keberadaan orang asing. Yang kedua, pengawasan lapangan. Nah, pengawasan lapangan itu sendiri yang dimana pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak keimigrasian. Kemudian masuk yang kedua, tindakan keimigrasian. Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 disebutkan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya, yang melakukan kegiatan berupa melakukan kegiatan berbahaya bagi keamanan atau melakukan propaganda. Nah, yang dimana ini tuh itu melakukan propaganda. Yang kedua, pelanggaran ketentuan undang-undang sebagai hukum positif, yang dimana melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 48 sampai dengan 61 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Kemudian masuk kepada tindakan keimigrasian, bentuknya sebagai berikut. Yang pertama, penolakan masuk ke wilayah Indonesia yang diatur dalam pasal 8 ayat 22 dan pasal 48 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Yang kedua, penolakan keluar dari wilayah Indonesia diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Yang ketiga, pencegahan diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 13, sedangkan penangkalan diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Nah, dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, yang dimana disebutkan bahwa selain penyidik pejabat Polri juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkup departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang dimana penyidik pegawai negara sipil adalah mereka yang diangkat dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan masih aktif di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, ketiga, karantina imigrasi. Karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Namun karantina imigrasi berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang keempat, pencegahan dan penangkalan. Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan yang bersifat orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan itu berupa larangan
yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.